kasus tentang dilema etika atau didikan moral? Tentu ada dalam kita menjalani sebuah pekerjaan itu akan ada kasus yang membuat kita semakin dewasa dalam pemilihan kebijakan, akan membuat kita lebih berpengalaman dari satu kasus ke kasus yang lain yang sudah kita selesaikan. Ya. Terus Bu, kasusnya tuh boleh diceritakan sedikit kira-kira seperti apa? Satu aja. Jadi pengalaman selama saya bertugas ini terjadi sekitar 3 tahun yang lalu. Ini ketika ada perapian rambut. Jadi ketika anak kita kumpulkan di lapangan, terdapatlah salah satu anak kita yang rambutnya belum rapi. Nah, sama salah satu gurunya menegur sekaligus bercandai, tidak ada niat untuk bersikap bertindak kasar kepada siswa. Namun ketika itu mungkin siswanya saja yang kurang respon dengan baik atas sikap yang diberikan oleh guru tersebut. Jadi guru ini menegur, kenapa rambutmu tidak dirapikan. Nah, sama guru yang perempuan mau dirapikan ditolak sama dia tidak mau dirapikan rambutnya ketika itu. Nah, guru yang laki-laki melihat penolakan tersebut, mendekati si anak dan sedikit bersikap yang kurang enak, memegang leher si anak, memegang kerah baju tepatnya. Nah, si anak menolak dengan respon yang sangat keras. Kagetlah guru laki-laki ini tadi, karena mungkin merasa sesama lelaki, guru ini juga masih muda, maka terjadi situasi yang hangat ketika itu. Karena situasi yang sangat hangat, anak ini terlalu emosi sehingga dia menunjuk guru. Nah, situasi pada saat itu sangat tidak enak sekali, tentunya membuat situasi menjadi panas. Tindakan pada saat itu tentu tidak bisa saya lakukan sendiri. Yang berada di tengah lapangan bersama siswa itu adalah guru-guru saya. Nah, guru-guru ketika itu mengambil tindakan yang cepat sehingga memisahkan kedua siswa dan guru ini. Pada saat itu saya meminta anak yang menunggu guru ini segera dipisahkan ke ruangan saya, karena ruangan saya kebetulan bertali, jadi tidak mudah untuk dijangkau atau tidak mudah untuk masuk oleh guru tersebut. Anak itu kita amankan dan guru ini memang benar, dia mencari siswa tadi. Beberapa saat kemudian guru ini tetap menunggu siswanya karena mungkin sudah lupa atau konteksnya diselimuti oleh rasa emosi. Saya biarkan saja guru itu, karena bukan saya membiarkan artinya lampak gitu, tidak, tetapi kita memberikan pengertian bahwa posisinya adalah guru. Guru adalah seorang pendidik, mengayomi dan membina anak. Belajar untuk bisa memaafkan anak. Jadi artinya saya memberikan pengertian secara pelan-pelan kepada anak, mengingat juga kita statusnya PNS, kemudian kita juga punya keluarga, jangan hal ini berlanjut sampai ke kepolisian yang akan mengancam masa depan seorang PNS dan kepala keluarga. Nah, ketika itu siswa tersebut kita amankan sekitar 2 jam di ruangan saya. Akhirnya guru itu pergi. Setelah pergi, saya manggil wali kelas, guru BK, untuk mengantarkan anak ini pulang ke rumah dan memberikan penjelasan kepada orang tuanya agar tidak terjadi penyampaian yang berbeda dari versi si anak ini. Akhirnya anak ini diantar oleh guru saya 2 orang, guru BK dan wali kelas. Nah, sore hari saya mendapat telepon dari pihak kepolisian bahwa ada pelaporan bahwa terjadinya pemukulan siswa memukul guru. Hal itu besoknya kita panggil guru yang bersangkutan. Nah, guru yang bersangkutan membenarkan bahwa dia melakukan pelaporan tersebut, tapi dia bersiap damai jika dari pihak si siswa mau meminta maaf. Nah, itulah salah satu kasusnya. Ya. 6 menit Ibu, ini kan kasusnya ada 2 hal yang penting Bu ya, dimana harus ada nilai-nilai kebajikan dalamnya ya kan Bu. Langkah-langkah itu sudah jelas seperti yang dijelaskan tadi. Nah, menurut Ibu hal apa yang efektif gitu
memisahkan tersebut agar tidak sampai terjadi hal yang lebih tidak kita inginkan, terjadi baku hantam antara siswa dan guru yang sangat tidak baik, karena pada saat itu posisinya juga di lapangan, disaksikan oleh banyak siswa, disaksikan oleh anak-anak penerus bangsa. Jika mereka melihat terjadinya baku hantam antara siswa dan guru, ini sangat tidak mendidik menurut saya. Jadi yang saya ambil kebijakannya saat itu yaitu tadi, pisahkan, jauhkan mereka. Yang efektif. Berarti itu pengambilan penyelesaian kreatif namanya waktu itu. Jadi memisahkan. Terus Bu, tantangan. Apa Bu tantangan pada saat itu waktu Ibu mengambil keputusan? Saat mengambil keputusan, Iya. tantangan pada saat itu ya bagaimana saya bisa menyelesaikan ini dengan baik. Karena tantangan yang saya rasakan, saya takut si guru saya yang masih muda ini masih merasa tidak senang dan tidak puas. Itu saja yang saya khawatirkan. Jadi itulah bagaimana cara saya untuk meredam emosinya. Makanya ada pada saat kita berpisah, dia masih mencari siswa tersebut, masih diberi pengertian agar tidak berlanjut ke lebih hal yang tidak diinginkan. Pada saat itu apakah ada jadwal-jadwal tertentu yang Ibu buat biar masalahnya clear? Jadwal-jadwal. Ya, kalau jadwal kita kan sudah memanggil orang tua siswa. Ketika anak diantarkan oleh guru BK dan guru tersebut wali kelas, kita memanggil untuk besok harinya, memanggil orang tua murid untuk menjelaskan lebih detail. Maksudnya anak ini juga harus membuat surat pernyataan bahwa untuk tidak mengulangi kembali yang ditandatangani oleh si anak dan orang tua. Nah, jadwal yang berikutnya, ini orang tua ini, siswa ini harus membuat sebuah pernyataan yang tersendiri bahwa ini tak akan mengulangi lagi, baik itu dengan temannya maupun dengan guru. Terus Bu, ada tak orang-orang yang membantu teman-teman Ibu menyelesaikan ke dalam pengambilan keputusan kasus tersebut? Yang membantu saya ketika itu yang jelas guru yang berada di lapangan bersama siswa. Ya, ketika kejadian itu tadi kan di lapangan yang saya sampaikan, begitu terjadi yang otomatis anak kan bubar. Nah, mereka membantu menarik si bapak dan menarik guru dan menarik si siswa, karena kondisinya sudah sama-sama dibaluti rasa emosi. Dan saya rasa kalau ketika emosi itu kan tenaga jadi super power kan? Jadi tidak bisa dipegang oleh dua orang saja. Nah, waktu saat itu yang dibantu oleh siswa dan guru untuk memisahkan. Dari semua hal yang Ibu sampaikan Ibu, pelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di DMX kita tersebut? Pembelajaran yang dapat kita ambil dari hal tersebut dari segi, tentu saja dari segi kita seorang pendidik ya, mungkin tidak semua anak mau menerima sikap atas perbuatan kita, karena bagaimanapun anak datang dari latar belakang pendidikan dari keluarga. Walaupun tujuan kita tidak serius, tetapi tanggapan si anak belum tentu begitu. Kemudian pembelajaran ketika saya mengambil keputusan ini, itu keputusan yang diambil dalam keadaan spontanitas pastinya, yang tidak direncanakan. Jadi pembelajaran itu kita harus bergerak cepat, harus mengambil keputusan cepat, dan perlu bekerja sama dari seluruh komponen sekolah yang berada pada saat kita menghadapi kasus yang di luar dugaan kita. Sangat menegangkan ya Bu, Iya. kasusnya. Mudah-mudahan jadi pelajaran untuk saya juga, untuk rekan-rekan di CGP juga. Kita kan tidak menginginkan Iya. bagaimana Allah tahu terjadi di masa depan. Jadi insya Allah hasil dari wawancara ini nanti kami analisis lagi, kami diskusikan bersama rekan-rekan lagi. Jadi berbagi informasi, berbagi ilmu. Mudah-mudahan di masa depan juga bisa jadi pemimpin-pemimpin yang bijak. Memang dalam kasus ini mendapat perhatian ya dari berbagai elemen, terutama dari dinas pendidikan kita. Sempat saat itu kepala dinas turun bersama kabinnya dan menyampaikan
belajar, perlu terus sabar. Oke. Terima kasih Bu atas waktunya. Semoga Ibu sukses selalu, sehat, bahagia. Pak, masih bisa bantu saya sampai akhir nanti. Amin. Itu juga untuk Bella, mudah-mudahan sukses bisa KJKN-nya dengan tepat waktu, kemudian lebih strong, lebih kuat ya, dan lancar semuanya. Terima kasih Bu. Ya, baik Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktu hari ini tanggal 8 Februari tahun 2023, tepatnya jam 10 pagi. Ibu bisa membersamai saya dalam kegiatan pendidikan calon guru penggerak Angkatan 6 Kepulauan Riau tahun 2022 sampai tahun 2023. Di mana ini sesi tugas Bu, demonstrasi kontekstual. Jadi kami diminta untuk mewawancarai kepala sekolah dengan materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi memang harus pimpinan yang diminta bantu ajar gitu Bu. Adapun ini tujuan kegiatan, jadi kami para calon guru penggerak ini dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah kami pelajari. Baru Bu, ini baru sekali mulai, baru benar-benar ilmunya mudah-mudahan terserap dengan baik tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing atau di lingkungan sekolah yang lain. Jadi ada beberapa pertanyaan Bu. Tentunya Ibu sebagai kepala sekolah yang berpengalaman pernah ya Bu ya, ada kasus-kasus, studi kasus tentang dilema etika Bu. Dilema nih, ini ada kasus terus dilema. Pernah ya Bu ya? Oke. Jadi proses yang saya alami lah ya sebagai kepala sekolah yang mulai bertugas di tahun 2017 itu Ibu PLT, kemudian 2018 SK definitif sampai sekarang ini di 3 sekolah. Dulunya 2017 sampai 2019 Ibu bertugas di SMP 1 Meral, kemudian 2019 sampai 2022 Ibu di 2 Meral Barat, dan 2023 Januari sampai saat ini Ibu berada di SMP 1 Meral Barat. Jadi masalah yang namanya dilema etika, dilema etika itu pasti dialami oleh seorang kepala sekolah. Jadi bagaimana saya menyelesaikan dilema etika itu di 3 sekolah yang saya alami, yaitu selalu saya lakukan secara kondusif apabila terjadi dilema etika di kawan-kawan seperjuangan di lapangan. Itu biasanya saya lakukan dengan musyawarah secara kekeluargaan bagi yang mengalami dilema etika tersebut. Kemudian kita buat suatu kesepakatan untuk supaya tidak terulang lagi dilema itu, sehingga di dalam proses mereka dalam melayani anak-anak bangsa, siswa-siswa itu dalam kondisi yang nyaman, sehingga misi harapannya, misi tujuan negara, tujuan pendidikan bangsa kita itu bisa tercapai maksimal, yaitu harapannya 2045 nanti menjadi generasi emas bangsa. Harapan besarnya. Bu Ella bisa bentar nggak Bu Ella? Iya. Ya. Jadi, saya yakin dan percaya bahwa kemarin juga Ibu sudah membersamai 3 tahun, banyak ilmu yang sebetulnya masih kurang untuk saya pribadi pelajari Bu. Jadi kan Bu, kalau Ibu nih Bu, kira-kira ini ada kasus gitu kan, sebelum dilakukan musyawarah, apakah Ibu pribadi punya trik-trik gitu Bu kan? Kadang-kadang kan kita suka panik Bu kalau ada ini kasus nih
tiba-tiba panik gitu kan. Ya, Ibu punya trik-trik pribadi gitu sebelum dibawa ke forum gitu. Apa sih Bu biar tidak panik, iya. biar tetap Jadi, tenang? iya, jadi kalau ada yang kondisi seperti itu, biasanya kalau di ibu memulai di suatu sekolah, eh, berada di suatu sekolah, awal ibu jadi pemimpin, setiap ibu memimpin segala sesuatu itu, ibu selalu nyampaikan. Jadi jika ada masalah dilema etika atau apapun permasalahannya di lapangan, itu nggak perlu panik. Jumpa dengan saya, temui saya, kita selesaikan masalahnya dulu secara face to face, pribadi-pribadi, sehingga nanti dari situ kita tahu apa sih permasalahannya, lalu dengan siapa mereka bermasalah dan apakah dengan sesama teman sejawat atau dengan siswa atau dengan orang tua atau pihak lain. Jadi kita cari tahu dulu yang bermasalah tersebut sehingga nanti pada saat kita udah tahu permasalahannya, kita akan dudukkan bersama dengan yang bermasalah tersebut. Jadi sehingga nanti kita bawa berembuk mungkin di suatu tempat yang memang yang diisi oleh yang bermasalah dilema etika tersebut sehingga kita berharap untuk mencari suatu solusi. Jadi bukan menjadikan suatu masalah itu menjadi masalah besar karena kembali juga Bu Lela, karena segala sesuatu itu kalau pikiran saya, cara berpikir saya sebagai pemimpin itu kalau suatu masalah itu kalau kita menambah masalah menjadi masalah berat itu nggak akan pernah selesai. Tapi bagaimana menyelesaikan dilema itu sehingga dilema itu nggak menjadikan beban bagi orang lain, sehingga beban itu akan memperburuk suasana dan memperburuk proses tujuan pencapaian tanggung jawab kita di dalam melaksanakan kerja yang diamanakan kepada kita masing-masing. Jadi bagaimana mencari titik terangnya. Jadi bukan mencari titik beratnya, tetapi mencari titik terang, suatu solusi dicari bagaimana menyelesaikannya. Ya mungkin kalau masalah hati itu kembalikan ke aliran agamanya masing-masing karena kita juga tahu bahwa kita juga dalam dunia ini juga dituntun oleh agama sehingga kalau kembali ke Maha Pencipta kita kembali kita akan melihat bahwa ini loh untuk apa sih kita melakukan dilema etika yang berkepanjangan untuk apa kan adalah suatu kesia-siaan sementara kita itu bertanggung jawab untuk menjalankan tugas jadi segala sesuatu ini kita bekerja bukan untuk manusia tapi kita bekerja itu dengan Maha Pencipta kita yang akan kita peroleh nanti pada saat ya semua agama percaya dan yakin itu ada akhirat. Jadi ujungnya ke sana Bu Lela. Jadi kalau terlalu apa sih masalahnya, apa sih yang nggak mungkin diselesaikan? Kan kita manusia itu makhluk ciptaan Tuhan yang berakal daripada makhluk ciptaan yang lain. Jadi kita juga diberi kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Semakin besar masalah itu berarti kita punya kemampuan keren yang Tuhan berikan ke kita. Jadi kita olah masalah itu menjadi masalah yang bisa kita memperkaya kemampuan kita dalam melaksanakan kehidupan dalam dunia ini juga untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang bisa membahagiakan banyak orang. Jadi kalau konsepnya ke sana kita bawa, ya ujung-ujungnya ngapain sih harus ribut? Gitu. Ujung-ujungnya kenapa sih harus memusingkan seseorang atau memusingkan sesuatu sehingga orang menjadi menderita untuk apa? Gitu kan? Kan nggak ada gunanya. Apakah kita bahagia kalau dia sakit? Apakah kita bahagia kalau dia tidak akhirnya terbentur dengan rentangan seperti itu? Kan nggak ada. Dan semua agama saya yakin juga nggak ada menginginkan membenturkan orang sehingga dia susah atau tak yakin juga agama menyuruh orang membuat orang lain susah kan nggak ada juga Bu. Jadi artinya disitulah kita meminta untuk yang bermasalah dilema etika tadi kita kembali ke ajaran agamanya masing-masing karena kita juga sebagai manusia tidak ada yang manusia abadi pasti akan menghadap sama yang di atas yang dibawa juga bukan dilema etikanya yang dibawa juga hanya amal ibadahnya bolehlah. Jadi konsepnya di sana saya kalau menyederhanakan, kalau seribet mungkin, serumit mungkin permasalahan manusia itu kok dibuat sulit gitu kan? Kok dipersulit untuk apa gitu kan? Pasti selagi kita masih hidup di dunia, Tuhan pasti akan berikan kemampuan untuk menyelesaikannya. Ya jadi kalau masalah hati ya kembali deh, kembali ke ajaran agamanya gitu. Ngapain nyusahkan hati? Ngapain nyusahkan hati orang gitu kan? Itu kan sudah salah gitu kan.
itu nggak sesuai dengan ajaran yang kita. Jadi kalau masalah ini lalu saya kaitkan dengan ajaran agamanya masing-masing, karena kita juga hidup di dunia ini, kita nggak tahu batas usia kita, hanya rahasia dari Yang Maha Pencipta. Jadi kita lebih lebih dekatkanlah diri kita ke ajaran agamanya, lakukan yang terbaik, karena pekerjaan yang kita buat atau tanggung jawab yang pemerintah berikan ke kita sebagai guru dalam melayani itu semata-mata amanah, bukan dari yang maha penguasa di negara ini, tapi amanah dari Yang Maha Pencipta kita untuk kita lakukan dengan baik. Begitu Bu Lela. Wah, Cukup panjang Bu Lela, tapi memang itulah salah satunya cara saya untuk menyelesaikan problem serumit itu. iya Bu. Dan tetap semangat dan smile. Nah, Masih, kalau saya pribadi masih tak belajar Bu, masih jauh lagi Bu. iya, Jadi saya juga tetap belajar. Saya tetap belajar juga. Saya juga belum bisa mengatakan saya mampu, tapi karena setiap kondisi itu berbeda-beda di setiap tempat dan ya, orang-orang juga berbeda-beda, Bu. Jadi kita harus hanya berusaha memahami karakter manusianya. Dari situ kita, karena karakter si A si B nggak bisa dengan satu macam penyelesaian, beraneka ragam. Seperti yang Ibu Lela pelajari di pembelajaran diferensial. Jadi kalau pembelajaran diferensial itu siswanya dengan berbeda karakter, tentu makanannya juga berbeda. beda. Maka guru-gurunya juga seperti itu. Jadi guru-guru itu nggak bisa kita samakan dengan versinya saya sebagai pemimpin. Ya, kita harus menyesuaikan dengan kondisi. Oh, berarti kalau si A itu harusnya menunya seperti ini, si B-nya menunya seperti ini. Walaupun tujuannya nanti akan tumbuh kembang dia. Nah, begitu Bu Lela. Ibu, Oke. tentu kan Nah, Bu, kita tuh pasti ada tantangan Bu. Misalnya nih ada satu kasus iya nih, pasti. eh, Ya. pasti ada tantangan. Jadi biasanya Ibu mengambil keputusan tuh yang macam gimana Bu? Kan nih ada tantangannya nih satu kasus, agak berat misalnya. Biasanya Ibu gimana Bu Misalnya menanganinya? tantangan beratnya seperti apa itu? Karena kalau sama Ibu tantangan beratnya enggak, kalau untuk guru-guru sih udah, karena udah hampir dari tahun 97 ya saya jadi guru sampai sekarang itu hampir 26 tahun bergabung dengan mereka, sudah saya rasa itu udah umur yang apa. Jadi tantangannya memang enak sih, seperti kita bermain di sebuah samudra. Jadi ada ombak kecil, ada ombak besar, ada ombak yang lebih besar lagi. Ya kita tinggal bagaimana di situ bisa survive gitu ya. Supaya survive. Jadi kita bukan lari dari tantangan itu. Kalau kita lari dari tantangan itu, kita nggak akan mampu menyelesaikan tantangan berikutnya. Karena manusia itu selalu ada tantangan, Bu Lela. Jadi tantangan beratnya seperti apa, Bu Lela? Seperti apa kira-kira? Ada misalnya nih kasus guru lah Bu ya. Misalnya kan ada Iya, teman betul. kita yang sakit, salah seorang guru dia Terus, terus tak bisa lagi tuh profesional dalam bekerja gitu kan Bu. Otomatis terjadi pro dan kontra kan Bu. Bagaimana Bu iya. menangani biasa yang pernah Ibu ambil? Pasti Ibu pernah alami kan? Bertemu Iya, rekan-rekan sejawat yang seperti itu gitu. iya. Jadi kalau ya itu hampir di 3 sekolah Ibu alami lah. Jadi kalau yang sakit ini kita kan tahu sakit itu siapa sih yang mau sakit? Tidak ada yang mau sakit, ya tidak ada yang mau sakit. Tapi karena sudah memang kita mendapat bukan suatu musibah juga, tapi memang sudah harus kita jalani. Setiap manusia pasti sakit, ya. Jadi kalau ditanya guru-guru yang sakit itu pasti juga dia tidak mau sakit, ya. Jadi sehingga kalau ada beberapa yang itu tadi saya bilang bahwa guru-guru itu berbeda karakter, Bu Ella. Jadi ada yang memang memahami kondisi seseorang, ada yang memang tidak memahami, artinya dia terlalu bagaimana ya, terlalu idealis, artinya ikut aturan begini-begini, bla 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 bla. Sementara nggak tahu bahwa manusia itu pasti mengalami namanya proses kehidupan. Ya mungkin sakitnya mungkin ada sakit berat atau ringan. Tapi kalau ada yang sakit berat yang harus dia pada saat-saat tertentu dia harus contohnya lah penyakit asma ya, pada suatu suhu tertentu dia akan sesak. Pada saat dia kena debu dia sesak. Lalu ada beberapa guru yang nggak mengerti dengan penyakit asma ini, yang pengetahuan dia nggak sampai di sana gitu. Pengetahuan dia nggak sampai di sana, sehingga dia mudah menghakimi orang. Ya. Jadi kalau menghakimi orang itu akan bagaimana saya menghadapinya? Ya saya panggil yang suka
memang walaupun kadang ketahuannya dia suka menghakimi yang sakit tadi dari orang lain, tapi akan ibu cari tahu. Ibu akan cari tahu siapa sih yang tidak yang selalu menghakimi yang sakit tadi. Saya panggil, misalnya si B, saya panggil, saya tanyakan dengan apa? Dengan bahasa saya, dengan bahasa seorang, kalau dia seorang adik saya panggil, adik bagaimana sih cara kamu, kenapa sampai iya kita secara kondusif bercerita, berdiskusi, kok sampai ngelantur ngomongnya seperti itu, apa sih masalahnya, jadi kita bebek, oh jadi kamu nggak tahu yang kalau asma itu, saya jelasin apa penyakitnya seperti ini ya, kalau itu memang pada time tertentu kita tidak bisa prediksi hari ini, oh ini suasana nggak bisa, jadi namanya penyakit itu kita tak tahu kapan munculnya asmanya, kapan itunya. Nah, bagaimana menghadapinya? Ya, kalaupun dia meninggalkan jam sekolah, artinya dia tak sempat lah, namanya orang sakit ya. Kalau orang sakit mungkin nggak bisa ngirim berita dan sebagainya. Dalam kondisi tiba-tiba mungkin nggak kirim berita. Jadi ini tugas sebagai kepala sekolah, itu kepala sekolah langsung ikut serta dalam, oh ini tidak hadir, tidak harus langsung mengomelin, oh kenapa ini tidak begini bla 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 dan bahasa lain. Ya kepala sekolah sebagai kepala sekolah itu harus turun ke meja piket, siapa yang piket hari ini, lalu ibu-ibu ini nggak ada kabar Bu, oke, lalu ya kita supaya proses belajar di sekolah tetap aman, ya mungkin kepala sekolah melihat ada guru yang ada di dalam majelis, ya ditanyakan gurunya sedang apa, lagi ngapa. Kalau misalnya guru itu tidak ada tugas, ya minta tolong dengan guru tersebut. Di jam ini minta bantu memantau anak yang gurunya tadi sakit. Ya, kalau misalnya dia berhalangan ada tugas yang harus dikerjakan urgent oleh guru di majelis itu, ya kepala sekolahnya dong turun. Ya, kepala sekolahnya dong turun. Bukan berarti harga diri kepala sekolah turun membantu kondisi proses belajar pada saat itu. Jadi kepala sekolah itu harus tanggap bagaimana proses belajar itu tetap berlangsung di sekolah itu, jangan sampai memunculkan dilema-dilema etika yang mengakibatkan mereka saling berbenturan. Jadi kalau bisa, kepala sekolah itu memang membuat nyaman guru-gurunya, membuat rasa aman guru, sehingga kalau guru-guru sudah aman, ya yakin otomatis siswa akan aman. Tapi kalau udah kepala sekolah gasak gusuk, guru-gurunya gasak gusuk, siswanya pasti nggak tenang. Kenapa Bu Lela? Itu energinya loh. Jadi kalau energi positif kepala sekolahnya berjalan ke guru-guru, otomatis energi positif itu akan jalan di guru-guru. Iya. Dan energi positif guru-guru itu akan jalan ke siswanya. Iya. Itu akan jadi positif hasilnya. Tapi kalau udah negatif dari kepala sekolah, maka negatif ke gurunya. Gurunya otomatis ke negatif, maka negatiflah hasil pendidikan Indonesia nantinya. Maka makanya harus dari atas mengeluarkan energi positif sampai ke ujungnya pasti positif. Kalau ada pun negatif pasti hilang, terpelanting itu. Jadi seorang pemimpin itu harus membangun energi positif. Sekalipun seperti apa tantangannya, harus mengeluarkan aura positifnya. Begitu. Mudah-mudahan jadi kepala sekolah dirimu. Ibu belum siap. Ibu, sejauh ini Bu, ada tak orang gitu yang bantu Ibu dalam mengambil keputusan gitu, selain misalnya wakil atau misalnya siapa lah gitu? Jadi segala suatu kebijakan yang urgent ya, kebijakan urgent itu selalu saya berdiskusi pertama dengan wakil yang saya anggap teman saya di teman ya, yang saya percayai. Memang semua saya percaya, tapi teman untuk apa yang saya pikirkan itu, kebijakan yang akan saya keluarkan itu benar atau salah, saya harus menyampaikan dengan orang yang dekat saya, itu wakil kepala sekolah, layak atau tidaknya kebijakan ini. Kalau sudah seperti layak, baru saya memberanikan ke pengawas pembina sekolah. Pengawas pembina sekolah diskusi lagi bagaimana, dan kalau diberi penguatan baru saya jalan. Jadi biasa teman curhat saya itu wakil dan pengawas pembina sekolah. Pengawas pembina sekolah itu yang selalu saya sering sharing. Iya, baik. Wah, ini ilmu baru Bu. Ternyata stakeholder juga tidak jauh dari kegiatan di sekolah Bu ya. Terus Bu, minta ini dong,
apa namanya moto Oke. dari Ibu nih buat kami calon guru penggerak tuh biar semangat. Mudah-mudahan kedepannya kan dalam pengambilan keputusan gitu kami mudah-mudahan ikut bijak seperti ibu-ibu yang hebat ini. Ya, saya belum bijak boleh lah. Jadi saya selalu berkonsep dalam segala sesuatu tuh berusaha. Moto saya tuh selalu tanpa usaha, berdoa, bekerja, berdoa dan bekerja pasti hasilnya keren. Jadi berdoa dan bekerja hasilnya pasti keren. Ya, tapi kalau hanya berdoa saja nggak mungkin tanpa action kan. Jadi berdoa dulu, baru action, pasti hasilnya keren. Jadi dua-duanya harus seimbang, balance. Harus Nah, balance jadi Bu ya. doa dan bekerja hasilnya pasti keren. Nah, andalkan itu pasti semuanya bisa berjalan baik. Iya, baik Nah, Ibu, terima kasih banyak sekali kesimpulan yang sudah saya rangkum dari awal sampai akhir. Masa-masa seperti ini mudah-mudahan bisa saya ingat selalu, akan saya dokumentasikan, Bu. Jadi di masa depan nanti bisa flashback, oh ini ilmunya, oh ini ilmunya. Tentunya tidak mudah ya, Bu, jadi seorang pemimpin, Bu. Banyak sekali iya, tantangannya, tidak. namun ya itu tadi berdoa dan action. Mudah-mudahan kami juga bisa ikut jejak-jejak jalur ibu-ibu hebat ini. Makasih Bu ilmunya, makasih waktunya, makasih sharingnya semuanya. Kalau dari saya pribadi, Ibu tetap jadi idola. Idola saya. Iya, doain semua bisa amanah lah. Artinya doakan Ibu tetap amanah, tetap seperti ini dan selalu semangat untuk anak-anak bangsa itu yang target Ibu. Dan Bu Lela juga semoga sukses. Semoga ini apa yang saya berikan itu menjadi bahan tambahan untuk persiapan untuk Bu Lela untuk kembali menggerakkan kawan-kawan sehingga proses pelayanan pendidikan ini semakin masa itu semakin keren. Ya, sukses selalu Bu Lela. Ibu juga salam sukses, sehat, bahagia selalu Ibu. Terima kasih Iya, waktunya sudah membersamai saya. Insya Allah ini berkah untuk kita semua Bu. Makasih ya Bu waktunya. terima kasih Bu Lela, makasih Bu Lela, terima kasih. Saya pamit Bu. Makasih Bu. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Lela, selamat pagi.